Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran TIK. Kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana mencari fungsi statistik. Fungsi statistik diantaranya ada penjumlahan dengan rumus sum, rata-rata, average, kemudian ada nilai maksimal, kemudian ada minimal, dan ada count. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti bersama-sama. Oke, mari kita belajar bersama-sama materi Microsoft Excel untuk belajar fungsi statistik atau statistical function. Fungsi statistik Microsoft Excel merupakan kategori fungsi yang sering digunakan dalam penggunaan fungsi dalam Microsoft Excel, di mana dalam aplikasinya dapat dijabarkan fungsi-fungsi statistik, antara lain yang pertama adalah fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu ring. Rumusnya diawali sama dengan sum kemudian ring. Nanti kita coba praktekkan pengolahan data, misalkan pengolahan nilai. Itu yang pertama, fungsi sum. Yang kedua, fungsi average. Fungsi average atau bahasa Indonesianya rata-rata digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu ring. Rumusnya sama dengan average kemudian ring atau daerah tertentu. Yang ketiga, fungsi mak atau maksimum digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan data yang lain di dalam suatu ring. Yang keempat yaitu fungsi min atau minimal. Minimum digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu ring. Dan yang kelima adalah fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data atau numerik yang ada di dalam sebuah ring. Itu fungsi-fungsi statistik yang kita akan pelajari, ada 5. Oke, sebagai pembuktian masalah fungsi statistik akan kita coba pecahkan masalah menangani daftar nilai siswa. Di sini ada kolom nomor, ada kolom nama siswa, ada mapel IPA, IPS, TIK. Ini sebagai contoh, saya hanya datanya 5 saja. Yang pertama, fungsi sum. Misalkan kita ditanya berapa sih jumlah nilai IPA. Nah, nanti kursornya taruh sini. Kita awali sama dengan kita tulis sum, kemudian kita pilih kurung buka, kemudian data ringnya diklik, kemudian ditarik. Nah, seperti ini, terus kurung tutup. Jadi untuk mencari jumlah nilai IPA ini dengan cukup sum ringnya dari C5 sampai dengan C9. Setelah itu di enter. Ini adalah jumlahnya nilai IPA. Nah, bagaimana untuk mencari jumlah nilainya IPS, jumlah nilainya TIK? Kita cukup mengcopy saja ke samping dengan cara seperti ini. Nah, sudah ketemu semuanya ini. Jadi apabila di sini ada 12 mapel, untuk mencari jumlah itu sangat mudah sekali. Selanjutnya, untuk mencari nilai IPA, nilai tertingginya berapa? Kita awali sama dengan
Kalau nilai tertinggi tadi adalah maksimal, mak, kemudian kurung buka, setelah itu ring, data ringnya dari dari C5 sampai dengan C9. Setelah itu kurung tutup, terus diantar. Ini adalah nilai maksimal dengan cara mak, kemudian ring. Selanjutnya untuk mencari data IPA minimal, berarti kita diawali sama dengan, kemudian kita tulis min, kurung buka, kemudian ringnya di drag, kemudian langsung enter juga bisa ini. Kemudian kon itu jumlah data, count, kurung buka, kemudian di drag datanya sini. Nah, maaf. Ini kalau di enter, jadi disimpulkan bahwa untuk mencari jumlah nilainya IPA ini dengan cara sum. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi dengan cara mak, kalau nilai terendah dengan cara min. Nah, untuk menghasilkan jumlah data kita menggunakan count ini untuk mencari keterangan nilai IPA. Nah, bagaimana dengan IPS dan TIK? Kita cukup di blok, kemudian kita copy saja ke kanan. Nah, ini data secara otomatis. Ini sebagai sampel 5. Kalau datanya 100, 200 bagaimana kalau tidak menggunakan ini? Ini secara otomatis. Misal seandainya ini 80, ada kesalahan bukan 80 tapi nilainya 70. Nanti ini semuanya akan berubah di sini. Bukan semuanya tapi total. Ini akan berubah. Kita coba ya. Kita coba 50 saja ini. Nanti akan berubah. Yang tadinya jumlahnya 360 menjadi 330. Ini bagaimana nama Susi, nilai IPA 50, IPS 60, TIK 9, bagaimana mencari rata-ratanya anak yang namanya Susi, dan bagaimana dengan Dewi Jenny? Kita cukup menulis satu saja. Untuk mencari rata-rata kita tulis A Vera G, kurung buka, kita datanya di klik and drag ini. Nah, ini berarti rata-ratanya dari C5 sampai dengan E5. Ini untuk Susi. Nanti rata-ratanya ketemu. Nah, untuk mencari rata-ratanya Dewi, kita tinggal copy saja ke bawah, drag sini. Nah, ini adalah fungsi statistik. Silakan kalian tonton videonya, diulang-ulang, kemudian dicoba dipraktekkan. Saya yakin bisa. Itu yang bisa saya sampaikan, materi masalah fungsi statistik.